Chocolate! 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 Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen yang paling sering ditonton ulang dalam acara SpongeBob. It's called the Ugly Barnacle. That's just a stupid boulder! It's not just a boulder. It's a rock. A rock. Nomor 10, Patrick mau menendang. Ben Geeks tanpa diragukan lagi adalah salah satu episode SpongeBob terbaik sepanjang masa, terutama karena deretan lelucon klasiknya. Is mayonnaise an instrument? Saat Squidward berusaha mati-matian memberikan pelajaran kilat teori musik kepada bandnya yang benar-benar tidak kompeten, ia menjelaskan bahwa yang melakukan tendangan di atas panggung itu adalah penari chorus lain, bukan band. Namun Patrick hanya menangkap kata tendang lalu langsung menendang kaki Sandy. Kicking? Oh, I want to do some kicking. Why you? What? Sandy pun membalas dengan menghajar Patrick habis-habisan sambil berteriak hingga perkelahian mereka berlanjut keluar. Ketika Patrick kembali dengan tubuhnya tersangkut di dalam trombon, ia melontarkan salah satu punchline paling absurd yang pernah ia ucapkan. Whoever's the owner of the white sedan, you left your lights on. Nomor 9, Dompet Patrick. Salah satu momen SpongeBob yang paling sering dijadikan meme dan entah bagaimana tetap lucu setiap kali ditonton. Get in trouble. Not to touch anything. Saat SpongeBob dan Patrick tanpa sengaja mencairkan salah satu musuh paling berbahaya milik Mermaid Man dan Barnacle Boy, Man Ray, sang penjahat mencoba menipu mereka dengan berpura-pura ingin berubah menjadi baik. Dalam sesi pelatihan menjadi warga teladan, salah satu tes Man Ray adalah memeragakan cara mengembalikan dompet yang hilang. Excuse me, sir, but I do believe you've dropped your wallet. Meski ia sudah berusaha mati-matian mengembalikan dompet itu, Patrick justru bersikap bebal dan sama sekali tidak membantu. Sampai Man Ray benar-benar kehilangan kesabarannya. That makes sense to me. Then take it. It's not my wallet. Semua episode Mermaid Man dan Barnacle Boy itu ikonik, tetapi momen ini membuat episode Man Ray menjadi yang paling lucu meskipun jelas tidak lucu bagi Man Ray sendiri. Nomor 8, lagu Krusty Krab Pizza. Jujur saja, kamu pasti pernah tanpa sadar menyanyikan lagu ini lebih dari sekali. Saat SpongeBob dan Squidward menjalani misi yang ternyata sangat panjang untuk mengantarkan Krusty Krab Pizza pertama, SpongeBob mengisi waktu dengan menyebutkan fakta-fakta aneh tentang para pionir, lalu menciptakan jingle lintas genre yang luar biasa ini. Safe, we are safe. That's just a stupid boulder! It's not just a boulder. It's a rock. SpongeBob menyanyikan lagu tema Krusty Krab Pizza versinya sendiri dalam berbagai gaya musik dan setiap versinya terasa semakin lucu. Krusty Krab pizza is the pizza absolutely. Pizza pizza Mengingat betapa seringnya lagu ini dinyanyikan, tidak heran jika Krusty Krab Pizza Song sudah melekat kuat di ingatan kita semua. Krusty Krab! Pizza is the pizza, yeah, for you and me. Nomor 7, masa depan. Perjalanan Squidward menembus ruang dan waktu menghasilkan salah satu episode SpongeBob paling berkesan. Dan momen inilah yang paling ikonik. 2,000 years later. Setelah membeku di freezer Krusty Krab, Squidward mencair di masa depan yang sangat jauh, di mana ia segera menyadari bahwa meskipun banyak hal terasa asing, ada juga yang tetap sama. Why is everything chrome? Everything is chrome in the future. Termasuk kehadiran sosok spons kuning yang selalu mengganggunya. Dipicu oleh kemunculan 4 cloning SpongeBob ditambah kabar bahwa ada ratusan lagi di masa depan ini, Squidward pun jatuh ke lantai kewalahan menghadapi informasi tersebut. Nomor 6, The Ugly Barnacle. Siapa sangka Patrick punya bakat bercerita. Saat SpongeBob memakan sundae yang aneh, bau mulutnya membuat semua warga Bikini Bottom menjauhinya. I'm easy like Sunday morning.
semua orang kecuali Patrick yang memang tidak punya hidung. Karena tidak bisa mencium bau napas temannya, Patrick menyimpulkan bahwa orang-orang menghindari SpongeBob karena ia jelek. Untuk menghiburnya, Patrick pun menceritakan kisah The Ugly Barnacle. It's called the Ugly Barnacle. Cerita itu tidak terlalu membuat SpongeBob merasa lebih baik, tetapi selalu membuat kita tertawa terbahak-bahak, tidak peduli sudah berapa kali kita mendengarnya. That didn't help at all. Dengan setup yang cerdas, pengalihan arah, dan punchline yang sempurna, momen ini menjadi contoh mengapa SpongeBob di era awal begitu luar biasa. Nomor 5, pesanan Bubble Bass. Musuh bebuyutan SpongeBob, Bubble Bass beserta pesanan Krabby Patty spesialnya sangat melekat di ingatan para penggemar. Atau lebih tepatnya, momen saat ia memesannya. Karena hampir tidak ada yang benar-benar ingat isi pesanannya. I'll take a double triple bossy deluxe on a raft, 4x4 animals. Dipenuhi istilah restoran yang terdengar aneh tetapi nyata, pesanan Bass terasa membingungkan bagi siapapun yang tidak tahu arti Make It Cry, On a Raft, atau Animal Style. I got it already, Squidward. Fakta bahwa SpongeBob bisa menangkap semua itu menunjukkan betapa kompetennya ia sebagai juru masak. Dan seharusnya sudah cukup membuktikan bahwa ia tidak mungkin lupa menaruh acar. Is pretty good. Only one thing. You forgot the pickles! Nomor 4, Goofy Goober Rock. Lagu ini benar-benar menghentak. Sebagai parodi dari I Wanna Rock milik Twisted Sister, I'm a Goofy Goober! lagu dari film The SpongeBob SquarePants Movie ini bukan hanya catchy, tetapi juga benar-benar konyol. Visualnya menyindir berbagai klise dan ikonografi musik rock, sekaligus menampilkan kreativitas animasi khas serial ini. Mulai dari claymation hingga cuplikan nyata jari seorang musisi yang bermain dengan cepat. Sama seperti melihat Patrick berkaki panjang melakukan split yang tidak pernah gagal membuat kita tertawa, kami tidak akan pernah bosan menonton kembali Goofy Goober Rock dari awal sampai akhir. I'm a kid, you say when you say I'm a kid, I say it again, and then I say thank you very much. Nomor 3, tarian ubur-ubur. Satu lagi lagu yang langsung menempel di kepala, lengkap dengan adegan tariannya yang tidak terlupakan. Saat SpongeBob tanpa sengaja membiarkan segerombolan ubur-ubur menguasai rumahnya, ia mengetahui bahwa satu-satunya hasrat mereka adalah menari mengikuti irama yang asik. Meski para tamu ubur-ubur itu kemudian menjadi masalah, momen pertama mereka di mana mereka menari bersama di ruang tamu SpongeBob adalah definisi vibe positif. Lagu techno yang digemari para ubur-ubur ini kadang muncul begitu saja di kepala kita. Dan saat itu terjadi, tidak ada pilihan lain selain kembali menonton adegannya dari awal. Nomor 2, coklat. Pria maniak coklat yang ditemui SpongeBob dan Patrick saat berjualan coklat adalah salah satu lelucon paling ikonik di seluruh seri. Dan adegan pertemuan pertama mereka adalah momen yang sudah kita lihat ribuan kali. Chocolate! 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 Namun, bahkan setelah ribuan kali ditonton, itu tetap saja lucu. Ketidakjelasan soal apa yang sebenarnya memicu kemarahannya, musik yang menegangkan, serta rasa takut yang semakin nyata dari SpongeBob dan Patrick saat pria itu berteriak histeris meminta coklat, menciptakan momen yang benar-benar tak terlupakan. Dan jujur saja, kita semua pasti pernah segila itu hanya karena sebuah coklat. Finally! I've been trying to catch you boys all day! Now that I've got you right where I want you, I'd like to buy all your chocolate. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video.
Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, The Bubble Ball. SpongeBob SquarePants punya rekam jejak yang luar biasa dalam menghadirkan musikal berkualitas tinggi. Well, Squiddy, this is exactly how I pictured your band would look. Di puncak gunung musikal SpongeBob, penampilan Sweet Victory berdiri sebagai lagu yang paling dicintai dalam seluruh franchise. Tidak ada momen lain di seri ini yang terasa se-epic saat Bikini Bottom Super Band membawakan anthem rock stadion mereka. Dramatisasi lagunya, intensitas kocak dari setiap anggota band, serta perasaan hangat yang ditimbulkan membuat adegan ini tidak pernah terasa membosankan untuk ditonton ulang. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.